Toh terlepas dari itu harta warisannya dari A, dari B, dari gono gini, harta bawaan itu nggak ada hubungannya. Kebetulan saya juga memang saya belajar hukum waris juga karena saya dulu juga mengambil sekolah kenotariatan, jadi saya paham betul soal pembagian harta waris ini gitu. Dan mungkin juga satu hal yang menjadi pembelajaran saya dalam kasus ini, bahwa kita juga sebagai lawyer tidak bisa menuruti apa kemauan dari klien gitu. Kalau kita menuruti semua kemauan klien, wah bubar hukum kita ini. Makanya klien menunjuk kita sebagai sebagai penasihat hukum. Klien itu perlu pemahaman ini hukumnya seperti apa, undang-undangnya seperti apa yang mengatur. Jadi kalau misalnya saya ada klien, saya tahu hukumnya, terus kliennya memang tidak menuruti apa yang saya berikan pendapat, saya lebih baik putus saja kliennya. Saya bukan tipe lawyer yang bisa diatur sama klien gitu. Jadi kalau memang ada klien yang memberikan pendapat dan kemauan semau dia, sementara saya sebagai seorang lawyer yang mengetahui hukumnya, saya mending tidak usah menunjuk saya sebagai kuasa hukum gitu. Jadi ini pembelajaran juga, kalau memang ada klien, ya berikanlah pemahaman hukumnya, jangan takut Anda diputus kuasa oleh klien gitu. Itu aja sih. Bang, ini berarti untuk menepis tuduhan pendapat orang atau netizen yang mengatakan kalau Teddy hanya mengejar harta semata, berarti Bang, atas apa yang telah dilakukan Teddy selama itu gitu loh, dan hanya untuk hartanya untuk anaknya semata. Ya susah ya kalau kita mengikuti kemauan netizen juga, wah bisa gila dunia ini ya. Kan mereka juga mungkin tidak paham hukum juga kan, mungkin ada yang profesinya sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai pedagang, atau sebagai pelawak, atau sebagai apapun itu ya. Ketika dia memberikan pendapat kan dia tidak tahu sebetulnya hukumnya seperti apa sih. Terus kasus posisinya seperti apa kan nggak tahu. Dia kalau mengasih pendapat ya nyablak aja kan gitu. Tapi inilah makanya kita, terutama media nih, juga harus memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat. Jangan hanya karena ini lagi rame digoreng terus, tapi ada pihak lain yang dirugikan, yang dijelekan, janganlah. Kasihan loh Teddy ini kan, sejak almarhum meninggal dia dituduh sebagai pembunuh kan, dilaporin juga. Terus alhamdulillah pada saat itu memang laporannya di SP3, Teddy nggak ada niat untuk nuntut balik kan. Sekarang suaminya, istrinya meninggal, ada yang bilang diguna-guna, kasihan juga lah gitu. Kenyataannya tidak seperti itu kan gitu.